Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah dengan kasih-Nya yang kekal. Semoga Allah memberkati kita semua dengan hikmat dan pewahyuan yang benar, agar kita selalu berjalan di dalam perkenanan-Nya yang melimpah. Sahabatku, sebentar lagi kita akan memulai mendengarkan renungan firman Tuhan, jadi mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kekal, terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa belajar kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah apa yang terselubung bagi mata kami, agar kami bisa memahami dan melakukan kehendak-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi para pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, saat bangsa Israel berada di padang gurun untuk pergi ke tanah perjanjian, bangsa Israel mengeluarkan perkataan seperti ini. Keluaran 16 ayat 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun dan menuduh Tuhan bahwa mereka keluar dari Mesir ke padang gurun untuk membunuh mereka dengan kelaparan. Mungkin kita bisa berkata bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sangat keterlaluan. Tetapi terkadang kita juga melakukan hal itu terhadap Tuhan. Kita menuduh Tuhan menuntun kita ke suatu tempat, namun meninggalkan kita di tengah jalan sehingga kita mendapat celaka. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai hal ini. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir adalah Tuhan yang memberikan makanan kepada bangsa Israel setiap hari selama 40 tahun lamanya. Bukan hanya makanan berupa mana, tetapi Tuhan juga memberikan mereka daging untuk dimakan dan air untuk diminum. Setelah itu, Tuhan juga memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Apa yang ditakutkan bangsa Israel adalah mereka mati kelaparan di padang gurun karena ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi terbukti bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan memelihara kehidupan mereka dan memberikan semua yang mereka butuhkan. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir bukan agar mereka mati kelaparan di padang gurun, tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya bahwa Ia akan membawa mereka memasuki tanah yang berlimpah susu dan madu. Hal yang sama juga berlaku untuk kita. Di tengah perjalanan hidup kita, di saat-saat di mana kita mengalami kesulitan, terkadang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Terkadang kita bertanya-tanya, mengapa hal-hal yang buruk terjadi pada kita? Padahal kita sudah berusaha untuk melakukan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kelihatannya sepertinya Tuhan meninggalkan kita di tengah jalan dan membiarkan kita dihancurkan oleh kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami. Mari kita membaca sebuah ayat firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 8-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus.
Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sebelum kita dilahirkan, Allah sudah menetapkan tujuan hidup kita, dan Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia akan terus mengarahkan kita kepada tujuan hidup kita, meskipun dalam kenyataannya jalan hidup kita seringkali berbelok-belok dan berbatu-batu. Allah selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sampai kita mencapai tujuan hidup kita. Sahabatku, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar untuk tidak pernah meragukan kehadiran Tuhan yang menyertai kita di sepanjang hidup kita. Marilah kita belajar mempercayai karakter Allah, bahwa Allah itu setia. Allah sudah membawa kita sejauh ini dalam perjalanan hidup kita, dan Dia masih akan terus membawa kita sampai kita mencapai tujuan hidup kita. Sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini, dan kiranya Allah senantiasa menguatkan dan melindungi kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pengajaran firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami di tengah perjalanan kehidupan kami. Engkau pasti akan menyertai kami sampai kami mencapai tujuan hidup kami yang telah Engkau tetapkan sebelum kami dilahirkan. Dan kami percaya bersama-Mu kami pasti bisa melewati semua tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.